Mimpi buruk itu bernama mudik. Mudik itu bagi sebagian orang bukan cuma mimpi buruk, tapi mengerikan. Mungkin Anda menyangka saya tuh sedang bicara tentang macet di jalan, harga tiket yang mahal, dan toko-toko yang sudah pada tutup semua. Tapi bukan itu. Itu hanya segelintir doang hal-hal kecil yang kelihatan aja. Saya tuh sedang bicara tentang hal yang jauh lebih besar, tentang betapa mudik hari raya itu bagi sebagian orang adalah mimpi buruk. Dan hal yang sangat menakutkan. Beberapa waktu yang lalu, tukang cukur saya tuh cerita sama saya bahwa sudah beberapa tahun ini beliau tuh tidak pernah mudik ke Jogja. Katanya gini, Pak, lebih bagus saya putus silaturahmi persaudaraan daripada mudik, Pak. Nah, kenapa mudik itu kok begitu mengerikannya bagi dia? Karena di sana hampir satu kampungnya itu tuh masih saudara semua. Jadi setiap kali ketemu tuh harus ngasih. Kalau anak kecil tuh dikasih sekitar 50 sampai 100 ribu. Kalau sama orang tua, beliau tuh bisa ngasih antara 500 ribu sampai 1 juta. Dan beliau tuh curhat, Pak, yang di kampung itu nyangka kita tuh di Jakarta tuh kerjanya tuh enak ya, Pak. Padahal kita tuh ngumpulin uang kecil loh, Pak. Dan memang benar kalau beliau ngomong bahwa dia tuh ngumpulin uang kecil. Karena tarif beliau setiap kali nyukur itu tuh cuma 25 ribu doang. Dan setiap kali pulang kampung, itu tuh bisa habis satu motor ninja. Nah, ada tukang penjaga lapo, penjaga rumah makan favorit saya, itu juga curhat hal yang sama. Dan beliau itu jualan satu porsi daging plus sayur plus nasi, itu tuh dijual cuma 30 ribu rupiah. Nah, kalau beliau setiap kali pulang kampung gitu ya, apalagi saat ada pesta adat, itu tuh satu marga atau satu suku itu tuh dikasih 1 juta. Nah, luar biasa berat banget. Nah, kalau kita boleh jujur, tanpa mudik aja hidup kita tuh sudah cukup perih, bener gak? Apalagi kalau harus pulang mudik setiap tahun. Jadi seringkali nih, di balik keputusan mudik itu ada begitu banyak air mata dan jeritan hati. Saya pengen nanya, Anda pernah gak ngerasain hal yang sama? Dan apakah penderitaan ini cuma berakhir di alasan ekonomi saja? Enggak. Karena begitu sudah balik dan sudah ketemu sama orang tua, ada perasaan yang campur aduk rasanya. Ketika ketemu sama orang tua, ketika ketemu sama saudara, ada perasaan tidak pantas. Ada rasa minder karena belum sukses. Dan saat ditanya soal kerja, biasanya kita tuh pengen kabur, pengen lari. Ada banyak juga nih yang stres banget kalau sudah keluar pertanyaan sadis yang satu ini. Kapan nikah? Pertanyaan tuh keluar ringan gitu aja tanpa memperhatikan perasaan orang yang ditanyain. Dan seringkali yang nanya tuh emang nggak pakai perasaan sama sekali gitu loh. Ini ada pertanyaan suka kayak gini nih. Bahkan sudah punya anak 2, sudah punya anak 3, masih ditanyain kayak gini nih. Ya udahlah, tambah 1 lagi lah, masih bisa tuh. Gila, emangnya gua kucing coba? Emangnya dia yang kasih makan anak gua? Dan sering kali gitu ya, sebenarnya yang nanya itu sudah tahu bahwa punya banyak anak itu berat gitu. Tapi masih aja dia ngomong seenak udel. Anda tahu nggak apa lagi yang bikin kesal? Sering kali nih ya, kalau misalnya kita sampai ke kampung gitu ya, terus sudah maaf-maafan saat mudik gitu ya. Maaf-maafan tuh sering kali cuma basa-basi doang, cuma sebatas di bibir doang. Apalagi kalau misalnya posisinya tuh lebih tua. Sehingga selalu ada prasangka bahwa yang harusnya minta maaf itu adalah yang lebih muda. Yang harusnya lebih tahu diri itu adalah yang lebih muda. Ini memberikan kesan bahwa hanya yang muda yang selalu kurang ajar sama yang tua. Nggak pernah sebaliknya nih. Nggak pernah yang tua yang menyakitin yang muda. Jadi harusnya yang minta maaf dulu tuh adalah yang muda sama yang tua. Pernah ngerasain nggak Anda? Nah, jadi apa solusinya? Apakah video ini isinya cuma omel-omelan doang? Nah, saya mau mengusulkan satu buah pemikiran yang berbeda. Oke? Saat mudik, seringkali kita tuh bagi-bagi uang. Kenapa? Karena itu yang diharapkan orang lain sama kita. Bener nggak? Nah, kesalahan terbesar kita adalah kita tuh hidup selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kita tuh suka terlalu berusaha untuk memenuhi harapan dari orang lain. Nah, lalu harapan siapa yang akhirnya tidak terpenuhi? Siapa yang akhirnya paling sedih sendiri? Nah, coba kita pecahkan mitos ini. Jadi jangan lagi sibuk memenuhi yang diharapkan orang lain. Karena seringkali yang mereka harapkan tuh bukan yang mereka benar-benar butuhkan. Ya. Jadi yang mereka harapkan bukan yang mereka butuhkan. Mereka mengharap dikasih uang. Tapi sebenarnya apakah yang mereka butuhkan tuh adalah benar-benar uang?
Misalnya nih ya, kita ngasih uang ke anak-anak kecil, keponakan dan yang lain-lain gitu ya. Sekarang saya pengen nanya, setelah kita kasih uang tersebut gitu ya, entah 50.000, 100.000, 200.000 gitu ya. Saya nanya, berapa lama sih mereka merasa menghargainya? Apakah uang itu mengubah hidup mereka? Berapa lama mereka masih merasa berterima kasih sama kita? Apakah sampai 1 menit? Apakah uang 50.000, 100.000, 200.000 itu adalah sebenarnya yang mereka butuhkan? Nah, sebenarnya yang mereka jauh lebih butuhkan, yang jauh lebih mudah-mudahan ini membutuhkan adalah persiapan untuk menghadapi masa depan. Mereka nggak ngerti bahwa mereka tuh sebenarnya jauh lebih butuh nasihat daripada uang. Ketika kita memberikan uang sama mereka, apa pelajaran yang kita kasih sama mereka? Bahwa mereka bisa selalu minta uang sama saudara. Bahwa mereka juga nanti harus seperti ini, juga harus selalu ngasih-ngasih duit pada saat mereka lagi sulit. Saran saya adalah jangan kasih yang mereka harapkan. Ini sorry ya, kalau misalnya ada suara kresek-kresek, ini adalah hari hujan. Oke? Nah, jangan kasih yang mereka harapkan. Namun kasihlah yang mereka benar-benar butuhkan. Kasih pengalaman sama mereka. Kasih cerita sukses. Kasih kisah hidup Anda, mungkin kisah sukses kecil Anda. Mungkin bagi Anda, ini nggak ada apa-apanya, ini kan cuma kisah berhasil masuk kerja doang. Mungkin bagi Anda itu nggak ada artinya. Tapi bagi mereka, bisa masuk kerja itu adalah sesuatu yang relevan, itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Dan bahkan kalau Anda merasa, aduh Pak, saya belum sukses nih Pak. Kalau Anda merasa belum bisa ngasih kisah sukses, ya udah kasih kisah gagal sama mereka. Dan mereka butuh itu kok. Mereka tuh butuh kisah gagal, supaya kegagalan kita tidak terulang lagi di hidup mereka. Itu sebenarnya yang mereka benar-benar butuhkan. Nah, buat orang-orang tua kita gitu ya, apa sih yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan tuh adalah waktu. Yang mereka butuhkan tuh adalah harapan. Yang mereka butuhkan tuh adalah didengarkan, perhatian. Dengarkanlah cerita mereka yang mungkin sudah mereka ceritakan sebanyak 5.762 kali sama kita. Antarkan mereka kemana-mana. Bahkan mungkin cuma ke pasar, cuma pergi sarapan, jalan kaki, antarin. Anda bahkan tidak harus loh mudik di saat lagi hari besar. Mudik saat lagi musim sepi, saat nggak ada orang lain. Jadi Anda akan mempunyai waktu yang jauh lebih berkualitas sama orang tua Anda. Do something different. Dan saya ingin mencetuskan ide ini. Lakukan hal yang berbeda di mudik berikutnya. Stop menyiksa diri Anda sendiri. Anda tuh patut loh bahagia. Dan mereka patut untuk mendapatkan kisah-kisah Anda. Patut untuk mendapatkan perhatian Anda. Bukan cuma sekedar uang 50.000 atau uang 500.000 doang dari Anda. Anda setuju? Kalau Anda punya ide yang lain, bagikan kisah Anda, bagikan ide Anda di bawah. Oke? Salam dahsyat buat Anda.